Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita diskusi kembali dan saat ini kita akan mendiskusikan tentang distribusi peluang kontinu, lebih tepatnya yaitu tentang distribusi eksponensial. Dalam video ini yang akan kita bahas adalah mengenai konsep dan parameter rata-rata dan varians yang ada di dalamnya. Sebelum kita mulai, mari kita lihat terlebih dahulu poin-poin penting yang ada atau terkait tentang distribusi eksponensial ini. Distribusi eksponensial ini adalah distribusi yang banyak dikaitkan dengan praktek ataupun aplikasinya di lapangan terkait dengan waktu tunggu pelanggan, misalnya kemudian lifetime atau masa hidup suatu alat, jangka waktu sampai suatu alat berhenti untuk berfungsi, dan misalnya juga tentang lamanya percakapan telepon, dan sebagainya. Teman-teman, kurva distribusi eksponensial ini bentuknya adalah menceng atau condong ke kanan. Kalau kita gambarkan garis horizontalnya misalnya X, kemudian ada garis vertikalnya adalah Fx atau fungsi densitasnya, maka bentuknya akan seperti ini. Di mana kita lihat bahwa contoh misalnya lifetime atau masa hidup suatu alat, maka makin lama kemungkinan atau peluang alat tersebut berfungsi akan semakin kecil. Maka bentuknya akan seperti ini, menceng atau condong ke kanan. Jadi lebih panjang ekornya ke kanan. Sedangkan peluangnya akan menumpuk di sebelah kiri. Kemudian teman-teman bahwa distribusi eksponensial ini titik batasnya adalah dari 0 sampai plus hingga. Kemudian puncak kurva distribusi eksponensial itu akan ada pada titik X sama dengan 0. Kemudian bahwa nilai Fx akan menurun sejalan dengan nilai X yang semakin besar. Teman-teman, suatu variabel acak X yang mengikuti distribusi eksponensial dengan parameter theta, jika PDF-nya akan berbentuk seperti ini, yaitu Fx dengan parameter theta sama dengan 1 per theta E pangkat min X per theta untuk X lebih besar dari 0 dan akan berharga 0 untuk X lainnya. Kalau teman-teman hitung nanti dan akan kita buktikan bahwa parameter rata-rata dan variansnya adalah sebagai berikut. Ekspektasi X atau rata-ratanya adalah theta. Kemudian untuk varian X-nya yaitu theta kuadrat. Dan kalau teman-teman cari untuk fungsi distribusi kumulatifnya adalah Fx theta ini adalah 0 untuk harga X kurang dari 0 dan akan berharga 1 min E pangkat min X per theta untuk X lebih besar sama dengan 0. Jadi kalau kita perhatikan, ingat sekali lagi bahwa fungsi distribusi kumulatif ini tiada lain adalah peluang X lebih kecil sama dengan X. Secara grafis, kalau kita misalkan ini titik X0, dan teman-teman akan mencari nilai peluang X lebih kecil sama dengan X0, berarti ini akan merangkum semua nilai X yang lebih kecil sama dengan X0. Dan berarti sebaliknya, yang sebelah kanan ini ada peluang X lebih besar dari X0. Untuk peluang X lebih kecil sama dengan X0, maka rumus untuk mencari peluangnya adalah sama dengan 1 min E pangkat min X per theta. Sedangkan untuk peluang X lebih besar dari X0, maka pencariannya dengan rumus E pangkat min X per theta. Jadi nanti dalam pencarian peluang akan lebih mudah kita menggunakan fungsi distribusi kumulatif atau CDF ini. Walaupun teman-teman nanti dapat mencari peluangnya melalui integral dari fungsi densitas peluang ini. Selanjutnya teman-teman, mari kita lihat pembuktian untuk nilai ekspektasi X atau rata-rata untuk variabel acak X yang mengikuti distribusi eksponensial ini. Ingat bahwa ekspektasi X itu sama dengan integral dari min hingga sampai plus hingga X kali Fx dx. Kalau kita uraikan, berarti untuk fungsi densitas peluang eksponensial ini bisa uraikan menjadi sama dengan integral dari min hingga sampai 0 X kali 0 dx. Karena ingat bahwa ini ada di area untuk 0 di mana X lainnya. Sedangkan untuk rentang dari 0 sampai plus hingga
Ini adalah ekspektasinya berarti X kali 1 per theta kali E pangkat min X per theta dx. Kemudian kalau kita akan lanjutkan, berarti kita akan menguraikan fungsi integral yang kedua saja, yaitu integral dari 0 sampai plus hingga X kali 1 per theta E pangkat min X per theta dx. Nah, teman-teman, untuk kepentingan ini kita akan memisalkan X sama dengan theta U. Maka dengan demikian selanjutnya akan kita dapatkan dx sama dengan theta du. Nah, kalau kita masukkan ke dalam integral ini dan kita nyatakan bentuk integralnya sekarang dengan variabel acaknya u, berarti ini sama dengan integral dari 0 sampai plus hingga x-nya kita rubah menjadi theta u. Kemudian fungsinya tetap 1 per theta kali E pangkat min X yang ada di pangkat ini menjadi theta U per theta. Kemudian dx-nya menjadi theta du. Kalau kita selesaikan berarti kita bisa coret ini dengan ini, nanti jadi hilang. Kemudian ini dengan ini pun akan menjadi hilang. Maka akan tersisanya nanti, ini adalah theta-nya kita kedepankan, theta kali integral 0 sampai plus hingga U kali E pangkat min U du. Teman-teman, kalau teman-teman melihat bentuk integral seperti ini, ya perhatikan ini terkait dengan apa yang disebut dengan fungsi gamma. Fungsi gamma itu kalau kita menemukan bentuk integral dari 0 sampai plus hingga T pangkat N min 1 kali E pangkat min T dt, ini adalah sama dengan gamma N. Perhatikan pangkat di variabel acak T-nya, di mana gamma N ini sama dengan N-1 difaktorialkan. Kalau teman-teman lihat, perhatikan bahwa bentuk integral ini bisa kita ubah menjadi theta-nya masih tetap, kemudian integral 0 sampai plus hingga U-nya yang tadinya pangkat 1 kita rubah menjadi U pangkat 2 min 1 kali E pangkat min U du, masih tetap seperti ini. Maka kemudian akan kita peroleh, berarti ingat bahwa untuk T pangkat N min 1 ini menjadi gamma N, berarti ini untuk U pangkat 2 min 1 karena ini juga dikalikan dengan E pangkat min U du, maka ini menjadi gamma 2. Dengan demikian berarti theta kali gamma 2 sama dengan theta kali, ingat tadi gamma N itu adalah N-1 kemudian difaktorialkan. Berarti gamma 2 ini adalah 2 dikurangi 1 difaktorialkan. Berarti ini sama dengan theta kali 1 faktorial, berarti theta kali 1, berarti kita peroleh ekspektasi X-nya sama dengan theta. Dengan demikian kita bisa buktikan bahwa ekspektasi X untuk variabel acak X yang mengikuti distribusi eksponensial dengan bentuk eksponensialnya adalah 1 per theta E pangkat min X per theta untuk X lebih besar dari 0 ini adalah sama dengan theta. Selanjutnya, dengan hasil yang kita peroleh ekspektasi X sama dengan theta ini, mari kita sekarang hitung ataupun cari untuk nilai varians dari variabel acak X yang mengikuti distribusi eksponensial ini. Ingat teman-teman, kita akan mempergunakan metode Moment untuk perhitungannya, di mana varian X sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X dikuadratkan. Kita sudah memperoleh nilai ekspektasi X-nya, yaitu tadi adalah ekspektasi X sama dengan theta. Berarti sekarang kita akan mencari nilai ekspektasi X kuadrat. Dengan cara yang hampir sama dengan pencarian ekspektasi X tadi, namun sekarang untuk ekspektasi X kuadrat adalah sama dengan integral min hingga sampai plus hingga X kuadrat kali fx dx. Kita uraikan, berarti ini adalah yang pertama, min hingga sampai 0, X kuadrat kali, karena ini ada di rentang yang bawahnya, berarti dikalikan 0 dx. Ditambah dengan dari 0 sampai plus hingga, ini X kuadrat kali, fungsi untuk distribusi eksponensial tadi adalah 1 per theta kali E pangkat min X per theta dx. Dan pada akhirnya, karena hasil yang pertama adalah 0, berarti kita akan melanjutkan dengan integral untuk theta bagian kedua ini saja.
Nah, dalam bentuk seperti ini kita pun akan memisahkan X sama dengan theta U dan kita akan peroleh nanti dx sama dengan theta du. Ini sekali lagi kepentingan untuk mendapatkan ataupun merupakan integral yang khusus yang memberikan atau untuk suatu fungsi tertentu. Yang dalam hal ini tadi disebutkan bahwa ini terkait dengan fungsi gamma. Jika integral ini kita nyatakan dalam bentuk U, maka sekarang kita rubah menjadi integral dari 0 sampai plus hingga X kuadratnya berarti ini theta U dikuadratkan kali 1 per theta kali E pangkat min theta U. Ini adalah pengganti untuk X. Ingat X sama dengan theta U per theta kali dx-nya kita rubah menjadi theta du. Dengan demikian, kita akan bisa rubah sekarang menjadi theta kuadrat kali U kuadrat kali 1 per theta kali E pangkat min U, karena theta di sini habis, kali theta du. Maka dengan demikian, kalau kita coret theta ini, kemudian kita bisa rubah menjadi ini theta kuadrat, kita keluarkan karena dia sebagai konstanta, kali integral 0 sampai plus hingga U kuadrat kali E pangkat min U du. Ingat bentuk ini kita akan kaitkan dengan fungsi gamma. Ingat sekali lagi bahwa fungsi gamma adalah integral 0 sampai plus hingga T pangkat N min 1 E pangkat min T dt. Maka hasil dari integral ini adalah sama dengan gamma N. Gamma N adalah sekali lagi ini adalah N min 1 difaktorialkan. Nah, teman-teman, dengan hasil itu berarti ini sama dengan theta kuadrat kemudian dikalikan integral dari 0 sampai plus hingga U kuadrat kita rubah menjadi U pangkat 3 min 1 kali E pangkat min U du. Maka dengan demikian, dengan melihat pangkat ini berarti ini adalah menjadi gamma 3 dan yang depan adalah theta kuadrat. Selanjutnya, berarti dengan hasil ini kita akan uraikan kembali sama dengan theta kuadrat kali 3 min 1 difaktorialkan. Berarti ini adalah theta kuadrat kali 2 faktorial, berarti theta kuadrat kali 1 kali 2 atau sama dengan nantinya adalah theta kuadrat kali 2 atau ekspektasi X kuadratnya kita peroleh menjadi 2 theta kuadrat. Dengan hasil ini kita akan selesaikan dengan rumus tadi, varian X sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X dikuadratkan. Berarti ini sama dengan 2 theta kuadrat sebagai hasil dari ekspektasi X kuadrat dikurangi theta dikuadratkan. Ini adalah hasil dari ekspektasi X yang kita akan kuadratkan. Berarti ini sama dengan 2 theta kuadrat dikurangi theta kuadrat. Ini sama dengan theta kuadrat. Jadi pada akhirnya kita peroleh varian X-nya adalah sama dengan theta kuadrat atau kita dapat membuktikan bahwa varians atau varian X untuk variabel acak X yang mengikuti distribusi eksponensial tersebut adalah theta kuadrat. Jadi dapat kita tunjukkan sesuai dengan yang sudah disebutkan semula. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat kepada kita. Apabila memang teman-teman merasakan ada manfaatnya, silakan untuk disebarkan kepada teman-teman yang lain. Mohon maaf kalau ada kesalahan penyampaian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.